Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Kosong. Melihat Tan Yun menatap matanya, jantung Fang Zixi berdetak lagi, dan matanya mengelak. Tan Yun, kamu memiliki jalan panjang untuk pergi ke wilayah ilahi Dongzu kali ini. Aku akan memerintahkan pelindung istana untuk melindungimu. Jangan repot-repot. Tan Yun berkata, wakil pemimpin istana yang berkepala 9 Zulong memiliki motif tersembunyi. Kamu harus melindungi orang suci di sekitarmu. Selain itu, dengan lelaki tuanya, jika 3 kaisar agung datang untuk menyusahkanmu secara pribadi dalam kasus Huyanzang, kamu akan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika dia melindungiku dan meninggalkan kuil Tianmen, aku akan mengkhawatirkanmu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Fang Zixi mengerutkan bibirnya. Ketika dia ingin mengatakan hal lain, Tan Yun tersenyum dan berkata, bagi saya, Anda dapat yakin. Meskipun aku masih muda, aku banyak akal dan licik. Bahkan jika aku menghadapi bahaya, aku akan menyelamatkannya. Fang Zixi geli, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang dirimu sendiri? Melihat Fang Zi dengan senyum yang indah, Tan Yun sedikit terganggu. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Fang Zixi berkedip. Oh, tidak apa-apa. Pipi Tan Yun sedikit panas. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat rasa malu Tan Yun yang tidak tulus, hati Fang Zixi semanis madu. Dia menebak bahwa Tan Yun juga memiliki hati untuk dirinya sendiri. Tan Yun, kapan kamu akan pergi? Fang Zixi bertanya. Besok, pikir Tan Yun. Oh, Fang Zixi menganggukkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan membuatkan makanan ringan untukmu sendiri. Zixi, jangan repot-repot. Tidak masalah. Fang Zixi tersenyum dan pergi. Melihat bayangan Fang Zixi pergi, Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa. Setengah jam kemudian, Fang Zixi datang dengan sepiring makanan ringan. Setelah Tan Yunpin mencicipinya, dia memujinya lagi dan lagi. Mereka duduk satu sama lain dan berbicara dengan gembira. 1 jam kemudian. Zixi, ini sudah larut malam. Aku harus pergi. Tan Yun bangkit dan berkata. Fang Zixi menggigit bibirnya dan berhenti berbicara. Akhirnya, dia berbisik, kamu tidak tahu kapan kamu bisa kembali setelah pergi. Bisakah kamu menemaniku lebih banyak? Tan Yun duduk lagi. Malam ini, mereka diam-diam tidak menyebutkan minum lagi. Ayo, kita ke atap. Kamarnya terlalu pengap. Setelah Fang Zixi melamar, Tan Yun dan dia melangkah keluar dari gedung kuno dan terbang ke atap. Mereka duduk berdampingan, menatap langit malam. Samar-samar terlihat bahwa beberapa bintang terlihat di langit malam yang gelap. Dalam 2 jam berikutnya, Tan Yun memberitahu Fang Zixi secara rinci tentang prosesnya dari alam fana dunia ilahi yang lebih rendah hingga akhir langkah demi langkah. Mendengarkan pengalaman Tan Yun, Fang Zixi memiliki banyak perasaan. Dia tidak menyangka bahwa begitu sulit bagi Tan Yun untuk datang hari ini. Zixi, ceritakan tentangmu. Tan Yun tersenyum. Aku tidak tahu apa-apa tentang masa lalumu. Setelah kata-kata Tan Yun, senyumnya mengeras di wajahnya. Dia menemukan bahwa Fang Zixi, yang mengatakan dia tersenyum, telah membasahi matanya yang indah. Apa masalahnya? Tan Yun berkata dengan prihatin. Fang Zixi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tan Yun, sebenarnya, saya bukan dari Shizusenyu. Kampung halaman saya di Beizusenyu. Tan Yun cukup terkejut. Dia tidak. Pada malam hari, mata indah Fang Zixi dipenuhi dengan air mata dan berkata dengan lembut, dulu, ada 2 kekuatan besar di wilayah surgawi Beizu, yaitu dinasti leluhur Beizu dan istana Dewa Beizu. Ayahku adalah kepala kuil Beizu. Kaisar Beizu yang agung ingin menyatukan wilayah ilahi Beizu dan menduduki sumber daya budidaya istana ilahi Beizu kita. Oleh karena itu, dia membeli orang-orang di istana ilahi Beizu dan akhirnya membunuh ayahku. Tidak hanya itu, Kaisar Agung Beizu juga membunuh ibuku, kakak laki-lakiku, dan adik perempuanku yang kedua. 800.000 orang kami hampir musnah. Hanya pelindung istana yang membawaku keluar dari wilayah surgawi Beizu dan tiba di wilayah surgawi Sisu.
Untuk membalas dendam sesegera mungkin, saya bekerja keras dan mendirikan kuil Tianmen. Memikirkan kematian kerabat dekatnya dan pemusnahan rakyatnya, Fang Zixi menangis. Air mata mengaburkan pandangannya, dan air mata mengalir di pipinya. Dia tiba-tiba menoleh ke samping, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam air matanya. Tan Yun, kau tahu. Aku bermimpi balas dendam, dan aku bermimpi membunuh Kaisar Agung Beisu. Aku tahu segalanya, dan aku bisa memahami rasa sakit di hatimu. Menatap Fang Zixi, yang menangis, Tan Yun merasakan sakit yang samar di hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyeka air mata di pipinya. Zixi, Kaisar Agung Beizu dan aku juga memiliki kebencian yang pahit. Di masa depan, kita akan membalas dendam bersama dan mencabut dinasti leluhur Beizu. Oke. Oke. Fang Zixi menangis dan bergegas ke pelukan Tan Yun. Kalau mau menangis, menangis saja. Lebih baik menangis. Tan Yun dengan lembut memeluk Fang Zixi dan menepuk punggungnya. Saat ini, rasa sakitnya yang lama tertahan seperti banjir yang menghancurkan tanggul, menghancurkan tubuhnya dan menangis keras di Tan Yun Huai. Pada saat yang sama, di atas bintang yang berkuasa, pelindung istana tua dan tak berbentuk berdiri di udara, menghadap Fang Zixi sambil menangis, dan air mata berlumpur jatuh dari matanya. Paladin Sein sering memikirkan adegan orang yang dibantai, dan hatinya seperti pisau. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut menyeka air matanya dan menatap Tan Yun yang diam-diam menemani Fang Zixi. Senyum kecil muncul di air matanya yang berlumpur. Sepertinya Nona Tan Yun Fang telah menyetujuinya. Nona Tan memiliki mata yang bagus. Tan Yun jelas bukan siapa-siapa di kolam renang. Setelah 1 jam penuh, Fang Zixi berhenti menangis dan meninggalkan pelukan Tan Yun. Maaf, aku kehilangan kesabaran. Tan Yun, ini hampir fajar. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke wilayah bintang 4 seni. Tan Yun bangkit dan dengan sopan mengulurkan tangan kanannya. Setelah sedikit ragu, Fang Zixi mengulurkan tangan batu gioknya dan membiarkan Tan Yun menangkapnya dan menarik dirinya ke atas. Kemudian, Fang Zixi dan Tan Yun menghabiskan 2 jam bolak-balik melalui terowongan ruang waktu melalui gerbang Dewa Ruang Waktu yang mendominasi bintang, dan tiba di tanah terapung 4 seni ketika matahari terbit-terbit di timur. Begitu dia tiba, Tan Yun menemukan bahwa master tertinggi Dao Kun, Yu Yunxi dan Xin Bingxuan sudah menunggunya. Yuner, apakah kamu ingin pergi sekarang? Mata Dao Kun tidak menyerah. Iya, Tan Yun maju dan memeluk Dao Kun dan berkata, aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah aku pergi. Kamu harus selalu menjaga dirimu sendiri. Hehe. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku dengan baik. Dao Kun tersenyum, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, ingat. Jika kamu bisa menanggungnya ketika kamu keluar, jangan melakukannya dengan mudah, agar tidak menimbulkan masalah. Tan Yun memandang Dao Kun yang baik hati dan mengangguk berat. Juga, kata Dao Kun kepadanya, ketika kamu sampai di wilayah Dewa Dongzu, kamu akan pergi ke wilayah Danau Dongzu di timur. Di tengah wilayah Danau Dongzu, ada kota besar bernama Kota Alun-Alun Dongyu. Pang Xiao, penjaga toko paviliun Ling Qiao di utara kota, adalah teman hidup dan matiku. Kamu bisa bertanya padanya tentang istrimu. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku menulisnya. Dao Kun mengangguk, memandang Xin Bingxuan dan berkata, Suaner, aku tahu. Kamu ingin mengikuti Tan Yun. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Begitu penampilan Anda dilihat oleh pria kuat lainnya, itu akan menimbulkan masalah. Setelah mendengarkan, Xin Bingxuan mengepalkan tinjunya, menatap Tan Yun dan berbisik, apakah kamu ingin aku pergi? Iya, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak setuju. Terlalu berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Xin Bingxuan melangkah maju dan berkata dengan lembut, aku tidak takut bahaya. Selama aku bersamamu, aku tidak takut mati. Bodoh, kamu tidak takut bahaya, tapi aku khawatir kamu dalam bahaya. Tan Yun maju dan dengan lembut memeluk Xin Bingxuan di tangannya. Taat, berlatih dengan tenang di kuil Tianmen, dan tunggu aku kembali. Xin Bingxuan akhirnya menganggukkan kepalanya.
Setelah dia meninggalkan pelukan Tan Yun, dia berkata, "Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu harus membawa saudari Sen kembali dengan selamat." "Oke, aku berjanji padamu," kata Tan Yun. Melihat Anda dan saya dan Tan Yun dan Sin Bingsuan yang ramah, Fang Zixi sedikit terganggu. Dia tidak menyangka Tan Yun dan Sin Bingsuan telah menjalin hubungan. "Yuner, pergi, Pak Tua. Sampai jumpa," kata Dao Kun. Setelah Tan Yun menjawab, Fang Zixi tersenyum tidak wajar dan mempersembahkan Senzu, membawa Dao Kun, Sin Bingsuan, Yu Yunxi dan Tan Yun, seperti kilatan petir, berlari kencang melawan matahari terbit dari jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Di depan gerbang Gunung Kuil Tianmen, di penghalang isolasi suara, mata penuh kasih sayang Tan Yun tertuju pada Sin Bingsuan selama 3 detik. Kemudian, memandang Fang Zixi dan Dao Kun, dia berkata, "Sisi, orang bijak tertinggi, hati-hati, aku akan pergi." "Oke, mari kita pergi," Dao Kun berkata dengan ramah. Fang Zixi memandang Tan Yun dan menganggukkan kepalanya tanpa banyak bicara. Sin Bingsuan menatap mata Fang Zixi dan berkata, "Apakah kepala istana menyukai Tan Yun?" Memikirkan hal ini, Sin Bingsuan ingin bertanya pada Tan Yun, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Pada saat ini, tangan giok Fang Zixi berbalik dan sebuah bangunan dewa 3 lantai saku dengan kekuatan spasial yang jernih dan kuat muncul di tangannya. Menara waktu dan ruang dari peralatan Kaisar Tao terbaik. Tan Yun terkejut di dalam hatinya. Fang Zixi melangkah maju dan berbisik, "Ini adalah menara dewa ruang waktu dari Kaisar Tao terbaik. Aku memperbaikinya ketika kamu ditutup. Ada 36 ruang pelatihan di lantai 1 dan 18 di lantai 2. Di lantai 3, ada ruang pelatihan dan lapangan seni bela diri. Dari lantai pertama hingga ketiga, dunia luar akan bertahan selama 3000 tahun dalam 1 hari. Saya harap saya dapat membantu Anda. Namun, dibutuhkan 10.000 batu leluhur kelas atas untuk dibuka sehari." Mendengar pidato itu, Tan Yun menerima menara dewa ruang waktu, dan arus hangat melonjak di hatinya. Tanpa diduga, ketika dia mendekati susunan bintang ruang waktu, dia sibuk menyempurnakan senjata sihir untuk dirinya sendiri. "Zixi, terima kasih." Tan Yun Muhan tergerak. Fang Zixi tersenyum, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ingat namanya, Menara Panjun. Aku menulisnya." Tan Yun bersuara. Pada saat ini, dia tahu hati Fang Zixi untuk dirinya sendiri. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air. Yu Yunxi menawarkan perahu dewa, "Tan Yun, ayo pergi." Tan Yun dan Yu Yunxi meraih Senzu dan hendak pergi ketika Dao Kun tiba-tiba berkata, "Yuner, tunggu sebentar. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" tanya Tan Yun. Dao Kun memberitahunya, "Yuner, Yunxi adalah seorang putri dan mutiara dari Kaisar Sisu. Jangan bawa dia ke Dongzu Senyu. Jika Yunxi memiliki kesalahan, kamu tidak bisa menjelaskannya kepada Kaisar Sisu." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan membawanya." "Yah, aku lega dari orang tua itu." Dao Kun tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Tan Yun berbalik. Melihat Senzu menghilang ke langit, Fang Zixi memandang Sin Bingsuan dan Dao Kun dan berkata, "Pulang dulu. Aku ingin sendirian." "Itu adalah kepala istana." "Ya, murid." Dao Kun dan Sin Bingsuan menanggapi dan kembali ke kuil Tianmen. Dalam perjalanan ke wilayah bintang 4 seni, Sin Bingsuan berkata, "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Di depan menjadi guru, apa lagi yang bisa saya katakan?" Dao Kun berkata sambil tersenyum, "Katakan." Sin Bingsuan berkata, "Tuan, saya pikir kepala istana tertarik pada Tan Yun." "Suaner, apa yang kamu bicarakan?" "Tuan istana memiliki perasaan pada Tan Yun." Dao Kun menatap. "Iya. Tidak mungkin, tidak mungkin," kata Dao Kun. "Siapa pemimpin istana? Bahkan jika kamu melihat seluruh dunia leluhur tertinggi, kamu dapat digolongkan di antara 10 kecantikan teratas. Selain itu, pemimpin istana sangat berbakat, kuat, dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana dia bisa menyukai Yuner?" "Suaner,
Kamu tidak percaya jika kamu membunuhnya sebagai seorang guru. Setelah transmisi, Dao Kun tersenyum. Xin Bingxuan memutar matanya dan berkata, apakah kamu percaya atau tidak? Malam memudar dan fajar datang. Fang Zixi berdiri di depan gerbang gunung sepanjang malam. Malam ini, dia memikirkan banyak hal dalam pikirannya dan memikirkannya sepanjang malam. Dia memikirkan Tan Yun. Pikirkan Tan Yun pergi ke wilayah ilahi Dongsu. Bagaimana jika Kaisar Dongsu mengetahui identitasnya? Semakin dia berpikir, semakin khawatir, semakin takut dia. Pemimpin istana, ada apa denganmu? Murid luar di depan gerbang gunung bertanya dengan berani setelah menemukan Fang Zixi berdiri sepanjang malam. Tidak ada apa-apa. Setelah Fang Zixi menjawab, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Roknya menari, berubah menjadi sinar putih, dan terbang keluar dari nadi gunung dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, Tan Yun mengemudikan Senzu, membawa Yu Yunxi keluar dari Tianmen Sendao dan muncul di atas Shizu Senhai yang luas dan biru. Tan Yun, apa yang kamu pikirkan? Biar ku tebak, Yu Yunxi berkata sambil tersenyum. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, kamu ingin menjadi istri di alam Dewa Dongsu. Juga, kamu tidak mau menyerahkan Bingxuan, tetapi juga mengambil inisiatif ke istanamu. Mencium pidato itu, Tan Yun melebarkan matanya dan menatap Yu Yunxi dengan aneh. Kamu. Bagaimana kamu bisa melihat bahwa aku telah memindahkan hatiku ke sisi? Meskipun Yu Yunxi merasakan sakit di hatinya, dia masih berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir aku buta? Kamu pasti berbisik diam-diam ketika pemimpin istanamu memberimu menara dewa. Karena itu, matamu berubah saat itu. Kurasa kamu menggerakkan hatimu padanya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari kekosongan di belakang, Tan Yun. Si. Suara mendesing. Beberapa detik kemudian, sinar cahaya putih jatuh di Senzu dan berubah menjadi Fang Zi dalam gaun putih. Si. Kenapa kamu di sini? Tan Yungang membuka mulutnya dan adegan berikutnya membuatnya berdiri di tempat, seperti mimpi. Yu Yunxi, di sisi lain, juga menatap mata yang indah itu. Tapi Fang Zixi berdiri berjinjit, meraih pipi Tan Yun dengan kedua tangan, menutup matanya dan mencium bibirnya. Pada saat ini, kepala Tan Yun menjadi kosong. Mencium aroma perawan Fang Zixi seperti pala. Jantung Tan Yun hampir melompat ke tenggorokannya. Ketika Tan Yun tenang, Fang Zixi, yang begitu menawan hingga bibirnya meninggalkannya. Suara mendesing. Dengan rok terbang, Fang Zixi bangkit di udara dan melayang ke kehampaan. Menatap Tan Yun, air mata jatuh di matanya yang indah dan berteriak, aku akan menunggumu kembali. Kemudian Fang Zi terbang ke Pulau Dewa Gerbang tanpa melihat ke belakang. Melihat punggung Fang Zixi setelah pergi, Tan Yun merasakan setetes air mata di wajahnya ketika dia dalam keadaan linglung. Dia tahu itu adalah air mata Fang Zixi. Segera, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak, oke. Kata, baik, menjelaskan maksud Tan Yun terhadap Zixi. Suaranya keras dan menyebar jauh dan luas. Samar-samar terlihat bahwa punggung Fang Zixi terbang menuju istana Dewa Pintu, berhenti sejenak dari kehampaan, dan kemudian dengan cepat menghilang ke pandangan Tan Yun. Sayang, Yu Yunxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yunxi, ada apa denganmu? Tan Yun melihat ke belakang dan bertanya. Yu Yunxi menutupi kehilangan di hatinya dengan sangat baik. Alisnya sedikit terangkat, memasukkan manyau kecil, cemberut mulut Cherry dan berkata, saya kembali ke kuil Tianmen dengan tunangan saya, dan saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia dan dua wanita cantik sedang jatuh cinta. Ada apa? Masalah dengan desahanku? Pah! Tan Yun terhibur oleh Yu Yunxi. Apa yang Anda tertawakan? Kata Yu Yunxi dengan marah. Kamu tidak berpura-pura sama sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai tunanganmu, kamu tidak boleh menghela nafas ketika melihatku dan wanita lain seperti ini. Tidak mendesah, apa yang seharusnya? Yu Yunxi melirik Tan Yun. Tan Yun berpikir, yang seharusnya cemburu,
tidak bahagia, dan membenciku. Memotong. Yu Yunsi pura-pura tidak peduli, terus terang, kamu tunanganku, hanya akting. Kenapa aku cemburu dan tidak bahagia? Tan Yun tersenyum dan berkata, yah, berhentilah membuat masalah. Aku akan mengirimmu kembali ke dinasti Su Shizu sekarang. Aku tidak akan kembali. Yu Yunsi menggelengkan kepalanya. Saya ingin pergi bersama Anda. Tidak. Tan Yun menolak saat mengemudikan Sensu, saya akan membawa Subing. Mereka akan mengalami kecelakaan. Jika Anda mengikuti saya, itu berbahaya dan tidak diketahui. Tan Yun, biarkan aku mengikuti. Yu Yunsi maju dan meraih lengan Tan Yun, genit dan bersalah, saya belum pernah ke Tanah Suci Dongzu sejak saya masih kecil. Saya benar-benar ingin melihatnya. Terlebih lagi, mereka sekarang adalah 6 tingkat alam Dewa Tao. Kekuatan tantangan lompatan katak sudah cukup untuk menghancurkan kesempurnaan besar alam Dewa Tao. Itu tidak akan menahanmu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Yunsi, kali ini berbeda. Aku tidak akan mengunjungi gunung dan sungai. Jika ada kecelakaan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yunsi berkata, apakah tidak ada kecelakaan bagiku untuk tinggal di istana? Permaisuri Liu, putra mahkota dan ibu serta anak semuanya ingin membunuhku. Meskipun aku memiliki perlindungan Tuan, jika mereka membawa Tuan pergi, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhku. Pikirkan tentang itu, aku berbeda dari Bing Xuan. Dia tinggal di kuil Tianmen dan tidak ada yang menyakitinya, tapi bagaimana denganku? Biarkan aku pergi bersamamu. Kamu tidak ingin mengubahku menjadi mayat ketika kamu kembali dari wilayah ilahi Dongsu. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan menutupi bibir Yu Yunsi. Aku tidak mau, jadi biarkan aku pergi bersamamu. Yu Yunsi berkata, pikirkan tentang itu. Lebih meyakinkan bagimu untuk menjagaku dan melindungiku, atau lebih meyakinkan bagimu untuk membiarkanku kembali ke istana. Tan Yun mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia berkata, yah, kamu bisa pergi denganku, tetapi semua yang ada di jalan harus mendengarkanku. Hihi, oke. Mendengar ucapan itu, Yu Yunsi langsung merasa seperti burung yang lepas dari sangkar. Tunangan, kamu sangat baik padaku. Yu Yunsi berkata sambil tersenyum. Tan Yun memutar matanya diam-diam. Pada hari-hari berikutnya, sambil berbicara, mereka terbang keluar dari Laut Dewa Benua Barat dan pergi jauh ke timur. Karena alam Dewa Shizu dan alam Dewa Dongzu jauh, dan masih ada lautan sihir yang luas di antara mereka, Tan Yun dapat melihat dari peta dan slip batu giok yang disediakan oleh Yu Yunsi bahwa dibutuhkan setidaknya 1.600 tahun untuk mencapai perbatasan alam Dewa Dongzu dengan kecepatan mengemudikan perahu dewa. Pada waktu bersamaan, di dinasti leluhur Shizu, Kaisar Shizu menemukan patung besar Daoqing dan berkata dengan mata khawatir, Daoqing. Kemana Shen Wuhou dan Xier pergi? Sudah lebih dari 120.000 tahun dan belum kembali. Jangan khawatir tentang Kaisar Agung, kata Master Agung Daoqing. Lampu kehidupan Xier masih menyala, yang berarti dia masih hidup. Shen Wuhou bersamanya. Dia akan baik-baik saja. Kaisar Shizu bertanya, ketika Daoqing, Xier dan Shen Wuhou pergi, apakah mereka memberitahumu kemana harus pergi? Daoqing Dazun berkata, beritahu Kaisar Agung bahwa Xier tidak pernah meninggalkan istana sejak dia masih kecil. Dia ingin melihat dunia luar. Jadi Tuan Shen Wu membawa Xier keluar untuk bermain. Bawahannya memperkirakan bahwa saat bermain, mereka juga akan berlatih dalam isolasi. Karena itu, mereka belum kembali sampai sekarang. Jangan khawatir. Dari sudut pandang bawahanku, hari mereka kembali adalah saat mereka menikah. Mendengar apa yang dikatakan King Dazun, Kaisar Shizu merasa lega. Binatang buas Shen Wu Markis pasti khawatir aku akan membunuhnya, jadi dia bersembunyi. Xiao Zhang, kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Selama kamu kembali, Grand Marshal akan mencabik-cabikmu hidup-hidup dan membalaskan dendamku. Ketika Kilama marah, Zheng Linting, Marsekal Agung Shizhen, tidak dalam suasana hati yang lebih baik. 4 musim berganti, dan tahun-tahun mengalir. 200 tahun telah berlalu.
Sekarang Tan Yun telah mencapai ujung timur wilayah ilahi Shizu, melayang di atas gunung seperti karang. Melihat ke arah timur, penampakannya semuanya air laut yang hijau. Menghadapi angin laut, Yu Yun, Xie mengerutkan kening dan gigi B terbuka. Tan Yun, menurut slip giok di peta, ada dua pilihan untuk mencapai perbatasan Dongzu Senyu. Pertama, seberangi area laut ajaib. Ketika Anda mencapai area terlarang jauh di dalam area laut ajaib, terbanglah di sekitar area terlarang. Dengan cara ini, dibutuhkan ribuan tahun untuk mencapai perbatasan Dongzu Senyu. Rute ini memakan waktu terpendek waktu, tetapi ada risikonya. Tahukah Anda, orang-orang dari 4 benua sering memasuki wilayah laut ajaib untuk berburu binatang di laut dengan imbalan kekayaan. Oleh karena itu, konon pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan sering terjadi di wilayah laut ajaib. Kedua, kita melewati wilayah laut ajaib dan pergi sepanjang perbatasan Shizu Senyu, pertama ke perbatasan Nanzu Senyu, dan akhirnya ke perbatasan Dongzu Senyu. Dengan cara ini, risikonya akan diminimalkan, tetapi masalah baru adalah bahwa dibutuhkan setidaknya 3000 tahun untuk mencapai perbatasan Dongzu Senyu dari sini, dengan kecepatan sensu kita. Bagaimana memilih? Aku mendengarkanmu. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun sedikit berpikir dan berkata dengan tegas, seberangi lautan setan. Oke, kalau begitu kita akan menyeberangi lautan iblis. Setelah Yu Yunxi mengatakan sesuatu, dia memikirkannya dan melakukan keterampilan mengubah penampilan. Segera, Bopeng muncul di wajah yang bisa rusak dengan meniup peluru. Melihat mata terkejut Tan Yun, mata Yu Yunxi tersenyum seperti bulan sabit. Orang-orang mendengar bahwa wilayah laut iblis sangat kacau. Meskipun orang telah mengubah penampilan mereka, saya masih takut dilewatkan oleh pria lain. Jadi aku akan membuat diriku jelek untuk melindungimu. Tan Yun terdiam melirik sudut mulutnya, kamu sedikit jelek. Bagaimana kamu bisa melindungiku? Yu Yunxi memutar matanya. Menurutmu, jika aku menunjukkan wajahku yang sebenarnya, seseorang akan merampokku saat itu. Jangan melindungiku. Jika kamu bertemu pria yang kuat, kamu tidak bisa melindungiku. Mungkin kamu menutup telepon. Bukankah itu yang aku lakukan untuk melindungimu? Keringat. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Oke, 7 putri, apa yang kamu katakan benar. Hehehe, tentu saja. Yu Yun tersenyum. Oke, ayo pergi. Tan Yun menjawab, mengemudikan sensu, menghadap angin laut, ke langit lautan sihir. Wow, sungguh indah. Tan Yun, ini pertama kalinya bagiku melihat wilayah laut yang lebih besar dari Shizu Senhai. Aku sangat senang. Tan Yun, lihat, apakah itu pelangi, atau Jiudao? Dalam 6 bulan berikutnya, kegembiraan Yu Yun dan Si terdengar dari waktu ke waktu di sensu. Tan Yun memandang Yu Yunxi dan tersenyum seperti bunga, sedikit terganggu. Mungkin Yu Yunxi sangat senang sehingga dia menari di sensu. Dia seperti kupu-kupu yang menari dengan anggun. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening dan merasakan niat membunuh yang dingin diselimuti lautan awan yang luas. Dilihat dari nafasnya, ada 9 orang yang semuanya berada di alam Tao dan Tuhan. Berhenti. Dengan minuman dingin yang tak terbantahkan, segera, 9 pria parubaya kekar menghalangi jalan Senzu di udara. Tan Yun mengendalikan Senzu untuk melayang di udara, melirik 9 orang, dan menemukan bahwa yang pertama adalah kesempurnaan besar dari alam Dewa Tao, dan 8 sisanya adalah 9 aspek dari alam Dewa Tao. Saya tidak tahu apakah Anda menghalangi jalan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Yang pertama langsung mengabaikan Tan Yun, memandang Yu Yunxi yang berhenti menari, dan berkata sambil tersenyum, Nona kecil, teruslah menari. Nona kecil, meskipun terlihat bopeng, tutut, tarian ini sangat indah, terutama sosok ini, tutut. Ini cembung ke depan dan melengkung ke belakang, yang membuat orang melamun. Pada saat ini, salah satu pria parubaya berbisik, Bos, meskipun gadis ini memiliki sosok yang baik, wajahnya bopeng. Kamu bisa melakukannya. Aku akan pergi ke ibumu. Kepala pria parubaya berbaju hitam menendang pria parubaya itu dan berkata dengan senyum cabul, apa yang kamu tahu?
Pikirkanlah, saat menaklukkan wanita kecil ini, tutupi saja matamu. Lihatlah sosoknya yang luar biasa. Tutut memang yang terbaik. Kata-kata pria parubaya berbaju hitam itu langsung membuat 8 orang tertawa. Ketika Yu Yunxi tumbuh dewasa, dia sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Yunxi, jangan marah. Tan Yun melangkah maju dan menepuk bahu harum Yu Yunxi. Tidak ada gunanya marah dengan sekelompok anjing gila sampah. Rumput. Pria parubaya berpakaian hitam, dengan wajah muram, Anda adalah 9 semut mol berat di wilayah Tao. Saya ingin Anda meninggalkan uang dan cewek ini, jadi saya membiarkan Anda pergi. Tapi sekarang sudah terlambat. Tanpa menunggu kata-kata pria parubaya berbaju hitam itu, dia dipotong oleh Tan Yunyin, dia adalah tunanganku. Kamu segera berlutut dan meminta maaf padanya, lalu menamparkan dirimu sendiri 100 kali, dan kemudian menyerahkan barang-barangmu. Aku akan membiarkanmu hidup. Haha, pria parubaya berbaju hitam itu tiba-tiba tersenyum dan menatap Tan Yun seperti orang bodoh. Apakah kamu mendengar itu? Ayo berlutut, saling menamparkan 100 kali, lalu menyerahkan barang-barang kita. 8 orang lainnya tertawa dan menatap Tan Yun. Lao Jiu, pergi dan hancurkan makhluk yang tidak mengenal keagungan langit dan bumi ini. Pria parubaya berbaju hitam memerintahkan, tanpa memperhatikan kehidupan yang hidup. Jelas, saya tidak tahu berapa banyak darah di tangan saya. Ini kakak, seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar Zhang melompat ke Senzu dengan senyum ganas. Dia tiba-tiba muncul di depan Tan Yun seperti singa, mengayunkan kepalan besar seperti mangkuk, dan melemparkannya ke kepala Tan Yun dari posisi memerintah. Ledakan. Dengan satu pukulan, kekosongan itu runtuh. Di hati orang ini, membunuh Tan Yun, yang merupakan ranah Tao terkuat ke-9, tidak berbeda dengan menghancurkan seekor semut. Bang! Tan Yun tidak menghindar. Lengan kanannya tertekuk dan mengenai kepalan tangan pria parubaya itu dengan sebuah pukulan. Klik. Tidak, tinjuku. Dalam suara patah tulang yang jelas, darah memercik dan jari-jari yang patah beterbangan. Tinju yang ditiup pria parubaya itu ke arah Tan Yun. Pria parubaya itu membuka matanya dan berteriak, "Aku akan membunuhmu." Berdengung. Kehampaan bergetar hebat. Pedang ajaib terbang keluar dari populasi parubaya dan menikam tenggorokan Tan Yun. "Bunuh aku. Kamu pantas mendapatkannya." Tan Yun mendengus dingin. Setelah menghindari pedang yang menusuk, dia terbang mendekat ke dirinya sendiri, mengangkat telapak tangan kanannya dan mengambilnya dari wajah setengah baya itu. Kekuatan telapak tangan Tan Yun membuat kekosongan di area luas yang penuh dengan celah jaring laba-laba. Kecepatannya sangat cepat sehingga pria parubaya itu tidak bisa bereaksi sama sekali. "Kakak, dia terlalu cepat. Bantu aku." Bang! Tangisan ketakutan 9 tua untuk meminta bantuan tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun meniup seluruh kepalanya, dipenuhi kabut darah. Celepuk. Mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Begitu mereka jatuh ke lautan iblis, mereka digigit dan ditelan oleh binatang buas di laut. Melihat Tan Yun yang menonjol untuk dirinya sendiri dan Yu Yunxi di Senzu, saya sedikit terganggu, dan rasa aman tumbuh di hati saya. Tampaknya selama dia ada di sana, semuanya cerah dan semuanya indah. Dalam kehampaan, 8 orang yang tersisa memandang Tan Yun. Mata mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka terbakar dengan kemarahan dan mata merah. 8 orang dikejutkan oleh kemampuan Tan Yun untuk melampaui level tersebut. Tanpa diduga, Tao Jingzhouxiong membunuh 9 tua Tao Sen Jingzhouxiong. Dengan marah, ke-9 dari mereka menjadi saudara sedini 300.000 tahun yang lalu. Dalam 300.000 tahun, 9 orang berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Saya tidak berharap bahwa Lao Jiu akan mati hari ini. Kakak laki-laki, yang ketiga meraung, itu pasti kecerobohan Lao Jiu, jika tidak, bagaimana anak itu bisa membunuh Lao Jiu? Kakak laki-laki, beri perintah dan biarkan saudara-saudara menghancurkan bajingan itu berkeping-keping. Oke, pria parubaya berbaju hitam itu gemetar karena marah. Saudaraku, bunuh dia untukku dan balas dendam Lao Jiu. Setiap orang punya andil dalam membunuhnya. Ini kakak. Yang ketiga memutar tangan kanannya,
memegang pisau lebar, dan menelan Tan Yun dengan tenda pisau setinggi puluhan ribu kaki di kehampaan yang runtuh. Wosh! Wosh! Wah! 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 Hampir pada saat yang sama, 6 orang yang tersisa mengorbankan pedang ilahi, tersebar dari udara kosong, mengepung Senzu, melepaskan pedang dengan atribut berbeda dan memotong Tan Yun. Tan Yun, yang diskors atas Senzu, mempermalukan Yu Yunxi ketika dia mendengar bahwa semua orang mencoba bunuh diri. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung, sekelompok binatang buas yang tidak masuk akal, kalian semua harus mati hari ini. Hongmeng Shenbu. Suara mendesing. Tan Yun Chao mengedipkan mata puluhan ribu kaki ke kiri. Sambil menghindari pedang ketiga, dia juga menghindari pedang keempat, dan muncul di depan pedang keempat. Tidak. Bang! Pria keempat berteriak, dan seluruh kepala diledakkan oleh tinju Tan Yun. Jiwa dan janin semuanya hancur. Ketika tubuh tanpa kepala itu jatuh, pedang suci di tangannya juga terpisah dari tangan tubuh itu. Wah! Ketika Tan Yun melambai, cincin leluhur keempat diserap ke dalam cincin leluhur di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, pedang suci juga terbang ke tangannya. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengorbankan pedang sucinya adalah karena dia tidak mati. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di telinga pria parubaya pertama berbaju hitam, adegan berikutnya membuat pria parubaya berbaju hitam ketakutan. Kepulan. Di depan matanya, dia melihat Tan Yun memegang pedang suci dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia muncul di depan 6 saudara laki-lakinya pada saat yang sama, dengan aliran darah, menembus tengkorak 6 orang. Segera, pedang yang dilepaskan oleh 6 orang menghilang dari langit Senzu, dan 6 mayat yang jiwa dan janinnya dihancurkan semuanya jatuh ke dalam kehampaan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan leluhur 6 resimen menyelimuti ke-6 mayat itu. Segera, cincin leluhur di mayat, pedang dan pedang ilahi setelah kematian 6 orang terbang ke cincin leluhur Tan Yun. Tan Yun secara alami mengumpulkan barang rampasan ini. Di masa depan, ia dapat menemukan kota persegi, menjual barang rampasan, mendapatkan batu leluhur, dan membuka menara Panjun yang diberikan Fang Zixi kepadanya untuk berkultivasi. Sangat mengerikan. Pria parubaya berbaju hitam itu gemetar. Dia bisa melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda berambut putih itu. Suara mendesing. Takut mati, pria parubaya berbaju hitam meledakkan kekuatan angin dan dewa. Dia mengambil tornado dan berbalik dan meluncur melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi. Mau kabur? Serahkan hidupmu padaku. Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng, hanya berkedip 3 kali di atas laut, dan kemudian menghentikan jalan pria parubaya berbaju hitam. Luangkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pria parubaya berbaju hitam tidak memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun. Dia berlutut dalam kehampaan dan sering bersujud pada Tan Yun. Tan Yun menutup telinga dan berjalan menuju pria parubaya berbaju hitam dengan pedang ajaib. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, pria parubaya berpakaian hitam dengan cepat berlutut dan berbalik dan bersujud kepada Yu Yunxi di Senzu. Maaf, saya tidak tahu Gunung Tai dan menyinggung Anda. Saya benar-benar tahu aku salah. Apapun yang kamu lakukan denganku, tolong biarkan tunanganmu menyelamatkan hidupku yang murah. Aku mohon. Mengingat adegan bahwa pria parubaya berpakaian hitam mempermalukan dirinya sendiri berkali-kali sekarang, kemarahan Yu Yunxi bisa dibayangkan. Dia menahan amarahnya dan mencibir, "Oke, aku setuju untuk membiarkanmu pergi." Terima kasih, terima kasih. Pria parubaya berbaju hitam dengan cepat berterima kasih padanya, seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga, tetapi kata-kata Yu Yunxi dengan kejam menjatuhkannya dari surga ke neraka lagi. Tidak, terima kasih. Yu Yunxi berkata dengan dingin, "Aku berjanji untuk tidak membunuhmu bajingan, tapi aku tidak bisa membiarkan tunanganku membunuhmu atau tidak." Kamu murah. Pria parubaya berbaju hitam melompat dari kehampaan. Ketika dia ingin melawan Yu Yunxi, cahaya ungu melintas melewatinya, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan jatuh pada Yu Yunxi. Pada saat ini, saya melihat seorang pria parubaya berbaju hitam di kehampaan. Mataku melebar,
7 lubangku berdarah, dan ada luka mengejutkan di tengah alisku. Baru saja Tan Yun sedikit ketinggalan zaman dari belakang, dan sebuah pedang menusuk kepalanya. Ketika Tan Yun melambai, cincin leluhur di jari setengah baya berwarna hitam menghilang dari udara tipis dan diserap ke tangan Tan Yun di saat berikutnya. Kemudian, Tan Yun memeriksa properti di cincin leluhur 9 orang. Untuk menyenangkan Tan Yun, 9 orang itu layak menjadi yang kuat di alam Tao dan Tuhan. Di cincin leluhur dari 9 orang, batu leluhur kelas bawah, kelas menengah, kelas atas dan kelas atas semuanya diubah menjadi batu leluhur kelas atas, mencapai 80 juta. Tan Yun, 9 penjahat ini pasti telah melakukan banyak hal untuk menggertak yang lemah dan merampok kekayaan. Yu Yunxi berkata, mereka mati secara tidak adil dan pantas mati. Tan Yun mengangguk dan berkata, ayo kita mulai. Selanjutnya, Tan Yun mengemudikan Senzu dan terus terbang karena waktu timur berlalu. Segera, Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang di lautan sihir selama hampir 370 tahun. Selama periode ini, Tan Yun bertemu dengan lusinan geng yang ingin membunuh orang dan barang saat terbang di laut, tetapi semua yang ingin bunuh diri dibunuh dengan kejam. Sejauh ini, batu leluhur Tan Yun sudah mencapai 4,8 miliar jika diubah menjadi batu leluhur terbaik. Selain batu leluhur, ada juga banyak sumber daya budidaya dan bahan pemurnian. Anda dapat menemukan bengkel untuk dijual di masa depan. Tan Yun, lihat air laut di bawah. Ini sudah menjadi abu-abu muda. Yu Yunxi menjelaskan di Senzu, dikatakan bahwa semakin dekat ke area terlarang di tengah area laut ajaib, warna air laut akan berubah. Pertama abu-abu muda, lalu abu-abu, abu-abu tua, abu-abu mati, hitam muda, hitam. Ketika kami menemukan bahwa laut berwarna ungu, kami telah mencapai tepi area terlarang. Kami harus segera berjalan-jalan. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun bertanya, mengapa Anda menyebutnya sebagai daerah terlarang bagi manusia? Yu Yunxi menjelaskan, karena area terlarang dari wilayah Laut Iblis adalah pintu masuk ke area iblis yang ganas. Jika kita gegabah memasuki area terlarang dan menabrak Warcraft yang kuat di laut. Saya mengerti. Tan Yun berkata lagi, Yunxi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tepi area terlarang menurut slip giok di peta? Diperkirakan akan memakan waktu 30 tahun lagi. Yu Yunxi berkata dan tampak bermartabat di sini. Apa masalahnya? Bingung Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan cemas, semakin banyak orang masuk ke lautan iblis untuk berburu binatang di laut, semakin kuat mereka. Saya khawatir kita akan mendapat masalah. Yah, aku akan berhati-hati. Suara Tan Yun jatuh begitu saja. Segera, napas yang sangat kuat menyelimutinya, dan wajah Tan Yun sangat berubah. Jangan takut, anak muda. Orang tua hanya ingin uang dan tidak ingin menyakiti orang. Saat suara orang tua terdengar, seberkas cahaya biru membubung dari laut. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi oktogenarian di Senzu. Sangat kuat. Tan Yun terkejut. Dia memiliki murid Hongmeng. Sekilas, dia melihat bahwa lelaki tua itu adalah Raja Taoisme. Yunxi, dia adalah Raja Taoisme. Jangan bertindak gegabah. Tan Yun berkata, bahkan jika saya menghadapi Raja Umum Taoisme yang kuat, saya mungkin tidak dapat menang. Oleh karena itu, saya lebih suka menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana kecuali saya harus. Iya, Yu Yunxi mengangguk dengan gugup. Senior, saya tidak punya banyak properti. Kata lelaki berusia 8 tahun itu dengan suara yang dalam tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, jangan bicara dengan lelaki tua itu, kalian berdua serahkan semua suci. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian berdua mengubur di sini. Ya, Tan Yun buru-buru menjawab dan menahan sakit hati. Ketika dia ingin melepas cincin leluhurnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Senior, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan kemudian saya akan menyerahkan semua barang saya? Jangan main-main, katakan, kata lelaki tua itu dengan tidak sabar dan sesekali menoleh ke belakang. Dia tampak sangat waspada, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Mata Tan Yun berbinar dan bertanya, generasi tua, generasi muda,
Anda berada di wilayah laut dari wilayah surgawi Shizu ke wilayah terlarang wilayah sihir laut. Apakah Anda dari wilayah surgawi Shizu? Itu benar. Aku dari domain Dewa Benua Barat. Lelaki tua itu mendesak, serahkan batu leluhur dengan cepat. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Tuan, saya akan memberi Anda cincin leluhur sekarang. Tan Yun bertanya sambil memilih cincin leluhur, karena Anda berasal dari wilayah Dewa Shizu, apakah Anda tahu markis ilahi dari dinasti leluhur Shizu? Shen Wuhou, lelaki tua itu mendengar pidato itu dan segera tersadar, Shen Wuhou, tentu saja aku tahu. Aku tidak hanya tahu, tetapi juga tahu. Nama Tuan Shen Wu adalah Xiao Zhang. Dia awalnya adalah pengawal pribadi 7 putri. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, lelaki tua itu pergi ke luar kota leluhur Shizu dan menyaksikan tawarannya untuk menikah melalui layar batu giok. Lord Shen Wu, ini adalah iblis langka dalam 10.000 tahun. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini sangat cocok untuk 7 putri saya. Mendengar ini, Tan Yun dan Yu Yunxi merasa lega. Dari kata-kata satu sama lain, mereka mendengar bahwa lelaki tua pencuri itu berasal dari dinasti leluhur Shizu. Yah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Orang tua itu memarahi, serahkan Suji cepat. Ketika Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara sarkastik wanita yang kasar di langit. Haha, Zhou Liren, aku bilang kamu terlalu mencintai uang dan mati terlambat di harta benda. Kamu dikejar dan dibunuh olehku dan suamiku. Kamu tidak lari untuk hidupmu gila. Kamu merampok setengah jalan untuk uang dan membuang-buang waktu. Pada saat ini, suara laki-laki kasar dan gila lainnya terdengar. Apa yang dikatakan nyonya adalah bahwa Zhou tua tampak seperti langit akan membunuhmu hari ini. Mendengar pidato itu, Zhou Liren di depan Tan Yun sangat ketakutan hingga ingin lari menyelamatkan diri. Tiba-tiba, kedua sosok itu menyapu Senzu Tan Yun. Seorang pria kurus setengah baya dengan kumis berdiri di depan Senzu dan menghalangi jalan Zhou Liren. Pada saat ini, seorang wanita menawan berdiri di ujung Senzu dan menghentikan retret Zhou Liren. Kamu bajingan Dongsu Shenzong. Zhou Renren berkata dengan marah, apakah kamu lelah? Dari daerah laut Dongsu Senyu, kamu mengejar kakek sampai ke daerah laut Shizu Senyu. Mereka adalah orang-orang Dongsu Shenzong. Tan Yun dan Yu Yunxi saling memandang. Tan Yun tahu bahwa para wanitanya dipenjarakan oleh penguasa Dongsu Shenzong. Mendengar omelan marah Zhou Liren, niat membunuh di mata pasangan itu menjadi semakin intens. Wanita parubaya itu melirik Tan Yun dan Yu Yunxi sambil mencibir dan berkata, suamiku, tangkap dulu 2 obat bujukan ini, lalu bunuh Zhou Liren. Baik nyonya. Ketika pria parubaya bernama Cheng Kun menjawab, kemarahan Tan Yun tiba-tiba pecah dan berkata dengan dingin, sungguh keji bagi Anda untuk mengambil saya dan tunangan saya sebagai bujukan obat. Terkikik, cekikikan. Wanita parubaya bernama Fang Yuan terkikik, ya, kami keji. Sekte Dewa Dongsu kami juga merupakan kejahatan keji, tetapi apa yang dapat Anda lakukan pada suami dan istri kami? Tepat ketika Fang Yuan mencibir, Tan Yun mengirimkan pesan kepada Zhou Ren tanpa menunjukkan wajahnya, senior, seberapa kuat mereka? Bisakah kamu mengalahkan salah satu dari mereka? Meskipun Zhou Liren tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkhotbah, meskipun mereka 8 kali wilayah Raja Tao, mereka berdua memiliki kekuatan untuk melampaui 9 kali wilayah Raja Tao biasa. Saya tidak punya masalah besar. Bocah, mengapa kamu bertanya? Tan Yun berkata, sejujurnya, aku Xiao Zhang, markis ilahi. Di sampingku adalah tunanganku 7 putri. Haha, Zhou Liren mencibir dan berkata, nak, kamu sangat licik. Kenapa? Kamu pikir kamu juga berambut putih, jadi kamu bisa berpura-pura menjadi penguasa Shenwu, dan kemudian biarkan aku hancur, jadi kalian berdua bisa mencalonkan diri. Hidup. Tidak percaya, wajah Tan Yun berubah menjadi wajah tampan lainnya. Siapa yang bukan Xiao Zhang? Shen Wuhou. Zhou Liren melebarkan matanya, apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yunxi. Yu Yunxi, yang menyadari sesuatu, kehilangan bopeng di wajahnya. Segera,
Wajahnya berubah dan memulihkan penampilan aslinya yang menakjubkan. Ini benar-benar 7 putri. Zhou Liren melebarkan matanya. Kenapa? Kamu tidak percaya? Yuyun dan si Qianqian membalikkan tangan mereka, dan sebuah tanda unik dari keluarga kerajaan dari leluhur dinasti Sizu muncul. Aku sudah melihat 7 putri. Yu Yunxi dan Tan Yun berlutut dengan satu lutut di dinasti Zhou berturut-turut. Saya telah melihat Shen Wuhou. Baru saja, saya telah menyinggung banyak budak. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Shen Wuhou, 7 putri, lari, dan budak itu rela mati. Pada saat ini, Tan Yun maju selangkah, membungkuk dan mengambil Zhou Liren, dan berkata, jangan sopan. Saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, nanti, saya ingin Anda membantu saya menghancurkan pasangan dan tangkap suaminya sebelum membunuh mereka. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Budak, patuh. Zhou Li sangat senang ketika dia didengar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan Shen Wuhou yang legendaris hari ini. Dalam hatinya, dia tidak akan meremehkan kekuatan Tan Yun, karena dia ingat dengan jelas bahwa lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Tan Yun, yang hanya menjadi yang pertama di Tanah Suci Leluhur, mengalahkan Lu Chen, yang ke-7 di dunia. Tanah Tao. Dia membunuh Qigong, yang merupakan orang pertama di bawah ranah Daoshen dari dinasti leluhur Sizu, dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Dia menjadi menantu semu naga cepat dari Kaisar Agung Sizu dan dikanonisasi sebagai penguasa Shenwu. Dia menemukan bahwa Tan Yun hari ini sudah tingkat ke-9 dari alam Tao. Dia sangat bersemangat. Dia ingin melihat seberapa kuat Tan Yun sekarang dalam tantangan lompatan. Suamiku, dia adalah Markis Ilahi yang dikenal sebagai orang pertama di bawah alam ilahi dari benua barat. Fang Yuan menatap Tan Yun dan berkata kepada Cheng Kun. Nyonya, tidak peduli apapun Markis Ilahi dia, kita tidak bisa salah membunuhnya. Selama kita membunuhnya, para dewa tidak tahu, bagaimana Kaisar Sizu tahu. Cheng Kun berkata dan menatap Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa persegi, dan menelan ludahnya. Nyonya, bisakah Anda berjanji kepada saya untuk tidak membunuh kecantikan kecil yang menawan ini terlebih dahulu? Tunggu sampai aku cukup dingin, dan kemudian menggunakannya sebagai panduan obat. Fang Yuanbai melirik Cheng Kun, hantu mati, hobimu, aku secara alami akan memuaskanmu. Mendengarkan dialog pasangan, Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hati Tan Yun, dia harus membunuh mereka. Sebelum membunuh mereka, dia harus bertanya mengapa para wanitanya dipenjara di Dongzu Shensong. Memikirkan hal ini, Tan Yun memberitahu Zhou Menteri berturut-turut, saya berurusan dengan pria dan Anda berurusan dengan wanita. Dengarkan perintah saya nanti. Budak? Ya. Tan Yun berseri-seri, Yunxi, masuk ke menara raja. Berdengung. Menantikan saat junta terbang keluar dari cincin Tan Yunzu, Yu Yunxi berubah menjadi seberkas cahaya, mengebornya, dan berkata dengan cemas, Tan Yun, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah suara Tan Yun, dia memerintahkan tanpa ragu, Zhou Liren, kamu bawa wanita itu pergi, dan aku akan berurusan dengan pria itu. Aku mematuhimu, Tuan Shenwu. Berhati-hatilah. Zhou Li tiba-tiba membuka mulutnya dan tongkat ilahi keluar dari mulutnya. Ledakan. Zhou Liren mengepalkan tongkat ilahi di tangan kanannya, dan 4 jenis kekuatan Raja Tao dari emas, kayu, air dan api pecah di tubuhnya. Dengan kekosongan yang runtuh, Cao Fang Yuan jatuh di kepalanya. Fang Yuan tahu bahwa jika dia bertarung sendirian, akan sulit bagi Zhou Liren untuk menjadi lawannya. Karena itu, ketika dia memegang pedang ilahi dan mundur di udara, dia berkata dengan keras, suami, bunuh Zhou Liren bersamaku terlebih dahulu, dan kemudian tangkap Wu Hou yang ilahi hidup-hidup. Oke, Cheng Kun menjawab, kakinya sedikit dari Senzu, menawarkan senjata ajaib Zhang Su, dan naik ke udara, mencoba melewati Tan Yun. Di hati Cheng Kun dan Fang Yuan, Tan Yun seperti semut tahi lalat. Ini bukan kekhawatiran. Selama mereka bersama-sama membunuh Zhou Liren, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak bisa terbang. Lawanmu adalah aku. Dengan suara acuh tak acuh, Tan Yun melonjak dari Senzu dan berkata, arai pedang daging Hongmeng.
Wah, wah, wah. Segera, 11 pedang ajaib Hong Meng, seperti Jinny, Muxin, Qingning, Hu dan Qichen, tergantung di benak Tan Yun, meledak seperti kembang api yang indah dari atas laut ajaib, mengelilingi Tan Yun dan Cheng Kun. Berdengung. Kekosongan bergetar hebat, seperti ketika mendidih. Tirai cahaya Hong Meng mekar dari 11 pedang surgawi Hong Meng. Dalam sekejap, susunan pedang berhasil diatur, meninggalkan Tan Yun dan Cheng Kun di kekosongan Hong Meng yang tak berujung. Semut Mol, menjauhlah dariku. Cheng Kun yang mengkhawatirkan keselamatan istrinya memberikan minuman keras dan tiba-tiba melemparkan pistol ajaib di lengan kanannya. Ledakan. Wah! Pistol ajaib itu menembus kehampaan dengan raungan, seperti sinar guntur yang menembak tenggorokan Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam hati Cheng Kun, senjata ajaib yang dilemparkan oleh dirinya sendiri akan membunuh Tan Yun. Cheng Kun, yang awalnya ingin menangkap Tan Yun sebagai pemandu narkoba, hanya ingin membunuh Tan Yun dan meletakkan pemandu narkoba di belakangnya untuk membantu istrinya. Hong Meng Shenbu. Tan Yun, yang awalnya berada di susunan pedang surgawi Hong Meng Tu dan kecepatannya melonjak, mencapai kecepatan ekstrim setelah melakukan langkah surgawi Hong Meng. Dia berkedip ke kiri dan nyaris menghindari senjata ilahi. Engah. Pistol ajaib itu seperti hantu yang menghantui. Itu berbalik dalam kehampaan dan menikam Tan Yun di belakang lehernya. Meskipun Tan Yun telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa mengelak. Sebuah luka berdarah ditarik di lehernya. Kamu tidak mati. Cheng Kun menatap, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Dia mengira Tan Yun akan mati, tapi di luar dugaan, Tan Yun hanya terluka ringan. Tentu saja aku tidak mati. Mata Tan Yunsing membakar rasa perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kerajaan melonjak, dia sangat ingin mencoba apakah dia bisa membunuh Cheng Kun. Baru saja, dia mengetahui dari pendahulunya di Zhou bahwa meskipun Cheng Kun adalah kekuatan ke-8 dari wilayah Raja Tao, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan ke-9 dari wilayah Raja Tao. Selama dia mengalahkannya, itu berarti dia bisa mengalahkan kekuatan ke-9 dari wilayah Raja Taois biasa. Oleh karena itu, Tan Yun merindukan Perang Dunia Pertama, lebih bersemangat untuk mengalahkannya, dan kemudian bertanya kepada Su Bing mengapa mereka terjebak di Dongzu Shenzong. Bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan mengatur susunan pedang yang rusak? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan lompatan yang kuat dan apakah lawanku Cheng Kun? Saya katakan, kamu bermimpi. Dalam analisis terakhir, kamu hanya semut mol dengan ukuran yang sedikit lebih besar di alam Tao. Setelah serangkaian raungan, Cheng Kun yang mengkhawatirkan keselamatan istrinya tidak ingin membuang waktu dengan Tan Yun. Dia harus menunjukkan keterampilan uniknya segera setelah dia bergerak. Ini dia pistolnya. Formula senjata ajaib Dongsu. Setelah Cheng Kun mengambil senjata Divine senjata Raja Tao terbaik ke tangannya, dia memegang pedang Divine dan melesat cepat di udara. Pada saat yang sama, ia menarik trek senjata misterius dan misterius. Senjata ajaib Dongzu Jue adalah keterampilan yang kuat di antara yang kuat di kerajaan Dongzu Shenzongdao, yang dapat menempati peringkat 3 teratas. Skill ini terkenal sombong dan haus darah. Dengan formula senjata ajaib Dongzu Cheng Kun, kekuatan raja, cara guntur di tubuhnya, dituangkan ke dalam senjata ajaib seperti sungai yang bergulir. Pada saat yang sama, mata Cheng Kun memerah, memancarkan kilau haus darah. Ledakan. Suasana hegemoni merasuki tubuh Cheng Kun, yang sepenuhnya menempati kekosongan Hong Meng dalam puluhan ribu keabadian dan berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Membunuh. Di gua raksasa yang gelap, Cheng Kun seperti Lei Zhu yang mendominasi kilat. Seluruh orang ditelan oleh kolam guntur yang terang dengan radius jutaan kaki. Memegang pistol ajaib, dia menukik turun dari kolam guntur dan menikam Tan Yun di udara. Sebuah tembakan menembus, dan segera, energi mengerikan menyebar dari senjata ilahi yang mengalir dengan guntur dan cahaya, mengamuk seluruh susunan pedang ilahi Hong Meng Tu. Berdengung. Segera, kekosongan Hong Meng di seluruh susunan pedang runtuh. Tidak hanya itu, untuk kengerian Tan Yun,
Tirai susunan dari seluruh susunan pedang menunjukkan pegangan alami seperti retakan. Ini mengerikan. Hati Tan Yun berubah menjadi badai. Dia menduga bahwa pihak lain pasti khawatir istrinya akan dibunuh oleh Zhou. Karena itu, dia ingin bunuh diri secepat mungkin dan memainkan kartunya. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan Tan Yun, dalam hati Cheng Kun, jika dia ditunda oleh Tan Yun lebih dari 1 poin, istrinya akan dalam bahaya. Karena itu, dia memberikan pukulan terkuat. Shen Wuhou, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Jika saya adalah orang lain hari ini, mungkin saya tidak akan membunuh mereka semua, tetapi Anda berbeda. Anda adalah iblis paling potensial di dinasti leluhur Sisu, bahkan di wilayah ilahi dan dunia leluhur tertinggi Sisu. Jika kamu tidak membunuhmu hari ini, kamu akan menjadi batu sandungan bagi klan Dewa Dongsu kami untuk mendominasi alam leluhur tertinggi di masa depan. Karena itu, kamu harus mati hari ini. Dengan suara membunuh Cheng Kun, segera, dia menukik ke arah Tan Yun dan meledakkan cahaya keemasan yang menyilaukan di senjata ajaibnya. Boom, boom. Segera, cahaya keemasan yang menyilaukan berubah menjadi bayangan senjata emas pencakar langit setinggi 1.000.000 kaki dari lubang ruang gelap yang besar, mengguncang kehampaan. Bayangan pistol emas gedung pencakar langit, seperti esensi, meluncur ke arah Tan Yun dengan napas mengerikan yang mencekiknya. Merasakan nafas yang mengerikan, Tan Yun bahkan curiga bahwa bahkan jika dia menggunakan ketiga kekuatan sihir dalam formula tombak abadi, akan sulit untuk menolaknya. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengedipkan matanya dan memutuskan untuk melemahkan kekuatan senjata pencakar langit terlebih dahulu, dan kemudian memukulnya dengan keras. Hong Meng Bati. Di ruang gelap yang diterangi oleh tenda emas, tubuh Tan Yun melonjak hingga 120.000 kaki. Iya, dengan Tan Yun menyelesaikan kultivasi Hong Meng Bati Taois di tahap Dacheng, ukuran tubuhnya melonjak hingga 120.000 kaki. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun mengumpulkan baju besi Tao Hong Meng. Kekuatannya melonjak liar, tetapi dia bisa menghancurkan senjata terbaik Raja Tao dengan satu pukulan. Hong Meng Shenbu. Ketika Tan Yun melintas kembali di udara, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan jatuh ke tangannya, menampilkan formula pedang pembunuh Hong Meng. Segera, napas Tan Yun melonjak liar, dan tiba-tiba melesat dari alam Tao tingkat ke-9 ke alam Tao tingkat ke-6. Merengek. Pada saat hantu menangis dan serigala melolong, Tan Yun meledakkan lingkaran cahaya yang berisi kekuatan Taoisme dalam 5 elemen, angin dan guntur, ruang dan waktu. Aura di sekitar Tan Yun dipenuhi dengan 9 kekuatan Tao yang agung. 9 jenis kekuatan Tao mengalir seperti kilat. Pada saat pedang pembunuh Hong Meng sepanjang 100.000 kaki, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir kedua dari pedang pembunuh Hong Meng, pintu kosong dan tidak ada kehidupan. Pintu kosong. Dalam benak Tan Yun, aura yang mengelilingi 9 atribut kekuatan Tao tiba-tiba berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 1.000.000 kaki. 24 gerbang besar setinggi 1.000.000 kaki berbaris di depan Tan Yun dengan kecepatan tinggi, seperti 24 gunung yang menghalangi Tan Yun. Tidak hidup. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun menarik trek misterius dari udara kosong, dan kemudian tiba-tiba mengayunkan pedang. Wah, wah, wah. Segera, 10 pedang berisi kekuatan 9 Tao ditembak dari masing-masing dari 24 gerbang raksasa, dan tombak emas datang satu demi satu. Bang bang. Saat berikutnya, di mata Tan Yun yang terkejut, tombak pencakar langit emas dengan tak tertahankan memadamkan semua 240 pedang, dan napas sedikit melemah ke arahnya. Tan Yun terkejut dan menjadi pucat. Saat terbang mundur, dia menunjukkan kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang sihir Hong Meng Tu, cambuk jiwa dari kota sihir yang menghancurkan. Merengekkan. Ketika kekosongan bergetar hebat, kekuatan kematian yang luas dan hitam menyembur keluar dari udara virtual di sekitar Tan Yun dan berubah menjadi cambuk hitam besar dengan panjang 300.000 kaki di telapak tangan raksasanya. Perang. Begitu tangan kanan Tan Yun terangkat, cambuk jiwa dari kota iblis yang hancur seperti naga hitam terlepas dari telapak tangannya.
Tan Yun mencubit formula di tangan kirinya dan memanipulasi cambuk jiwa kota sihir yang rusak di udara dengan tangan kanannya, menarik ke arah pistol pencakar langit emas. Bum bum bum. Kekosongan Hongmeng yang baru pulih runtuh satu demi satu. Dengan suara keras, cambuk jiwa dari kota sihir yang rusak dicambuk ke pistol pencakar langit. Tiba-tiba, cambuk jiwa dari kota sihir yang rusak, seperti naga hitam, menunjukkan retakan yang mengejutkan, dan aun pistol Ferris hanya memberikan sedikit makanan dari kekosongan, dan kemudian dengan keras menikam cambuk jiwa dari kota sihir yang rusak. Setelah cambuk jiwa dari kota sihir yang pecah-pecah di udara, ia terus berguling kuat ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk menunjukkan kekuatan magis lainnya. Aku bertarung denganmu. Tan Yun memasukkan pedang pembunuh Hongmeng ke dalam pikirannya dan minum keabadian. Segera, cahaya warna-warni keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi tombak warna-warni dari tangan kanan Tan Yun. Pada saat ini, Cheng Kun, yang mengkhawatirkan keselamatan istrinya, tidak punya waktu untuk melihat tombak warna-warni di tangan Tan Yun. Dia hanya ingin membunuh Tan Yun dan mendukung istrinya. Dia berdiri di udara dan menuangkan guntur dan Wang Zili ke langit. Wah, wah, wah. Tan Yun, dengan ketinggian 120.000 kaki dan tombak warna-warni setinggi 150.000 kaki, menari trek misterius sambil mundur dengan cepat dari udara kosong. Untuk sesaat, kekosongan Hongmeng diselimuti sinar warna-warni dan indah. Formula tombak ilahi abadi memiliki 3 kekuatan magis teratas, 36 pembunuhan tombak, 72 pembunuhan tanpa jejak, dan 108 tombak jiwa yang tak terlihat. Karena keterbatasan waktu, Tan Yungen tidak sebagus sebelumnya, jadi dia hanya bisa menggunakan salah satu kekuatan teratas. Tentu saja, Tan Yun memilih tombak jiwa tak terlihat tipe 108 yang paling kuat. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, ketika dia membunuh Qi Gong, Tan Yun hanya melakukan 36 jenis pembunuhan dengan tombak. Sejauh ini, dia belum melakukan 72 jenis pembunuhan tanpa jejak dan 108 jenis tombak jiwa yang tidak terlihat. Dia hanya tahu bahwa 72 jenis pembunuhan tanpa jejak dan 108 jenis tombak jiwa tak terlihat sangat kuat. Terus terang, dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Pada saat ini, penembak gedung pencakar langit dari pihak lain datang, yang tidak dapat mengakomodasi apa yang dipikirkan Tan Yun, jadi dia harus mencobanya. Mata Tan Yun tegas. Hampir pada saat yang sama, sepertinya 108 Tan Yun muncul di kekosongan Hongmeng dengan tombak yang berbeda. Membunuh. Saat Tan Yun meraung, tubuh aslinya berdiri di udara, dan sisa 107 bayangan sisa Tan Yun menghilang. Meskipun 107 bayangan sisa menghilang, 107 bayangan tombak yang memancarkan bau mengerikan tetap di udara. Tan Yun tampak serius. Saat dia membuang tombak berwarna-warni, 107 bayangan tombak menghilang dari kehampaan. Apakah itu benar-benar menghilang? Tentu saja tidak, tapi diam-diam dan tidak terlihat mengintai. Ah! Tiba-tiba, suara kesakitan yang sulit ditahan terdengar, tetapi 7 lubang Tan Yun berdarah. Sosok yang berputar-putar di sekitar kekuatan Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan mengebor ke dalam tombak dewa yang berwarna-warni. Sosok yang dibor ke dalam tombak dewa yang berwarna-warni bukanlah yang lain, tetapi satu-satunya jiwa Tao Hongmeng dari Tan Yun. Tan Yun dengan enggan mengorbankan jiwa Tao Hongmeng. Dia tampak kusam dan melupakan rasa sakitnya. Dia berdiri di udara dan membiarkan darah mengalir keluar dari 7 lubang. Apa yang disebut 108 gaya membunuh tombak jiwa tak terlihat adalah bahwa 107 gaya tersembunyi di udara, menunggu kesempatan untuk menyerang lawan. Pada saat yang sama, Tan Yun sendiri akan mengorbankan jiwa Tao Hongmeng ke dalam tombak dewa yang berwarna-warni, yang akan meningkatkan kekuatan tombak dewa yang berwarna-warni dan melukai tubuh dan jiwa musuh. Pada saat yang sama, 108 tombak jiwa yang tak tertandingi juga merupakan serangan yang bergerak maju dan memotong jalannya. Karena begitu dilemparkan, Tan Yun akan segera, jiwa Tao Hongmeng akan dimakan kembali dengan kuat, dan kekuatan tempur akan turun tajam. Jika musuh tidak terbunuh atau rusak parah setelah casting, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berdengung. Pada saat ini,
Dengan jiwa Tao Hongmeng memasuki tombak dewa yang berwarna-warni, tombak dewa yang berwarna-warni mengirimkan suasana yang sangat mengerikan, tiba-tiba melonjak hingga jutaan kaki, dan dengan kekosongan yang hancur, ia menikam tombak emas gedung pencakar langit di udara. Bang! Ketika tombak surgawi yang berwarna-warni dan tenda tombak pencakar langit yang besar mengenai tenda gandum dari ujung jarum di udara virtual Hongmeng, ada suara keras yang mencerahkan, dan badai energi yang tampaknya menyapu semuanya tersapu ke segala arah. Untuk sesaat, kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang jatuh, dan tirai susunan-susunan pedang itu tak tertahankan dan rusak. Setelah susunan pedang menghilang, kekuatan sisa dari badai energi yang mengerikan menelan langit dalam puluhan ribu keabadian, membuat air laut abu-abu muda di area laut ajaib naik ke langit, seperti gunung yang naik di permukaan laut, yang sangat spektakuler dan mengejutkan. Pada saat ini, melihat dari kejauhan di atas lautan sihir, ada lubang Feris, seolah-olah binatang Feris membuka mulutnya yang besar untuk melahap semua hal. Di gua raksasa ruang gelap, cahaya warna-warni tiba-tiba redup, tetapi tombak dewa yang berwarna-warni terkena tombak gedung pencakar langit dan jatuh ke laut dengan aliran air. Tenda senjata pencakar langit runtuh dari lubang gelap ruang yang besar dan berubah menjadi ketiadaan. Mustahil. Cheng Kun, berdiri di udara dengan senjata ajaib emas, memicu badai di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Xiao Zhang, bagaimanapun, Anda hanya tingkat ke-9 wilayah Tao. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Setelah berteriak, Cheng Kun menemukan bahwa 7 lubang Tan Yun berdarah dan berdiri di udara. Dia tertawa liar, begitu. Jiwa Tao Anda masih berada di tombak ilahi. Haha, haha, sekarang saatnya Anda mati. Kalau tidak, dalam puluhan ribu tahun, aku khawatir aku akan dibunuh olehmu. Cheng Kun, dengan senyum muram dan pistol ajaib di tangannya, menembak Tan Yun ke udara. Dengan serangan terkuat Cheng Kun barusan, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Tapi ini tidak penting. Yang penting di dalam hatinya adalah Tan Yun sudah mati. Setelah membunuh Tan Yun, dia bisa pulih setelah sedikit istirahat. Wow! Pada saat ini, ombak yang mengerikan naik dari laut, dan tombak ilahi yang berwarna-warni naik. Pada saat yang sama, jiwa Tao Hongmeng Tan Yun memimpin untuk terbang keluar dari tombak ilahi dan mengebor ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, mata darah Tan Yun yang tumpul memulihkan vitalitasnya. Tan Yun, setinggi 120.000 kaki, melambai dan memegang tombak dewa berwarna-warni di tangannya. Dengan tombak jiwa tak terlihat gaya 108 Tan Yun, jiwa Tao Hongmeng-nya dimakan kembali dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Namun demikian, di pupil matanya yang besar dan berdarah, dia menunjukkan senyum mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku takut aku akan terbunuh dalam puluhan ribu tahun. Faktanya, kamu salah. Karena, Tan Yun tiba-tiba berteriak, karena sekarang aku masih bisa membunuhmu. Bunuh aku. Dengan suara niat membunuh tanpa akhir yang terkandung dalam Tan Yun, Cheng Kun, yang membunuh Tan Yun, benar-benar senang. Wah, wah, wah. Boom, boom. Dengan suara tajam dan keras dari alat tajam yang memotong udara, 107 tombak warna-warni muncul dari kekosongan yang luas, menghalangi Cheng Kun ke segala arah dengan kekosongan yang runtuh. Beberapa tombak dan tenda berwarna-warni ditikam oleh Cheng Kun dengan cara yang berbeda, dan beberapa seperti tongkat dan tongkat warna-warni, yang ditarik dengan kejam di udara. Ketakutan. Cheng Kun ketakutan. Nafas kematian menyelimuti hatinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tombak dan tenda berwarna-warni ini bersembunyi dan muncul lagi. Saat ini, tanpa banyak berpikir, Wang Zili, jalan guntur di tubuhnya, dengan putus asa melepaskan dan membentuk bola cahaya guntur dengan diameter 300.000 kaki dari seluruh tubuhnya. Keluar dari sini. Ketika Cheng Kun meraung, bola cahaya guntur pecah berkeping-keping. Segera, naga guntur yang cerah dan mengerikan bergegas menuju tombak berwarna-warni. Bang bang. Sayangnya, di bawah serangan semua tombak dan tenda berwarna-warni, naga guntur yang dipadatkan olehnya sia-sia. Itu seperti ngengat bagi api, yang runtuh satu demi satu dan menghilang menjadi arus di udara. Ah! Cheng Kun berteriak dan dipaksa untuk membakar dirinya sendiri.
7 lubangnya berdarah. Meskipun kekuatannya meningkat 30%, dia tidak kembali ke puncaknya. Wosh! Wus! Cheng Kun memegang pistol ajaib. Ketika dia buru-buru menghindar di udara, satu set baju besi dengan alat Raja Tao kelas atas muncul di permukaan tubuhnya. Meskipun dia menghindar dengan cepat, ada terlalu banyak tombak berwarna-warni. Bang! Sambil menghindar, dada Cheng Kun terkena tombak warna-warni. Segera, baju besinya runtuh dan tulang rusuknya patah. Cheng Kun menyemprotkan 3 suap darah, seperti meteorit yang jatuh ke dalam kehampaan. Setinggi 120.000 kaki, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ketinggian normal. Pada satu pemikiran, bayangan tombak warna-warni yang tersisa di langit menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Cheng Kun menghentikan tubuhnya yang jatuh dan melarikan diri ke langit yang jauh, tetapi kecepatan pelariannya terlalu lambat. Yuaner, bantu aku. Cheng Kun pucat dan lemah. Pada saat ini, Fang Yuan, yang jutaan mil jauhnya, telah dihantam oleh Zhou Liren. Dia tidak mendengar teriakan minta tolong Cheng Kun sama sekali, dia juga tidak peduli untuk melepaskan kesadaran ilahinya. Menurutnya, tidak perlu diperiksa. Dia sangat percaya bahwa Cheng Kun dapat membunuh Tan Yun. Kamu jalang mesum, aku ingin kamu mati hari ini. Zhou Liren, memegang tongkat ajaib, fleksibel seperti monyet dan terus menyerang Fang Yuan. Fang Yuan kehabisan napas. Sambil berjuang untuk melawan, dia berkata dengan kejam, Pak Tua, tunggu. Nanti, suamiku akan memecahkan Senwu Markis, dan kemudian suamiku dan aku akan menarik otot dan tulangmu dan mematahkan tubuhmu. Hehe, kali ini, apakah kamu masih bermimpi? Setelah ejekan Zhou, warna pemujaan terlihat di matanya yang keruh. Menurutmu siapa Markis Senwu dari leluhur dinasti Sisu? Apakah kesemek yang diremas suamimu sesuka hati? Saya katakan, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Senwu Markis adalah orang pertama di bawah alam Dewa Tao dari dinasti leluhur di Sisu. Sekarang Senwu Hou adalah alam Tao tingkat ke-9. Jika dia bekerja keras, diperkirakan bahkan alam Raja Tao umum sudah penuh dan cukup kuat. Sambil menghindar, Fang Yuan mencibir dan berkata, Bah, jangan membual dan menakuti siapa. Menakutkanmu. Hehe. Zhou Liren mencibir, kamu tidak melepaskan akal sehatmu. Lihat seperti apa suamimu. Sungguh konyol bahwa kamu masih membual di sini. Ketika Zhou Liren mengatakan ini, Fang Yuan dengan hati-hati menjaga Zhou Liren, melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi wilayah laut belakang. Ketika dia melihat adegan yang terjadi pada Cheng Kun melalui kesadaran ilahinya, dia tidak menangis atau patah hati, tetapi berlari untuk hidupnya dengan panik. Melalui akal sehatnya, dia menemukan bahwa Tan Yun menukik turun dari langit dengan kecepatan tinggi, menyusul Cheng Kun dan menghantam dadanya. Bang! Wow! Di matanya yang ketakutan, dia melihat bahwa baju besi senjata Raja Tao kelas atas Cheng Kun meledak seperti keramik di bawah tinju Tan Yun. Uff! Cheng Kun mengeluarkan panah darah. Matanya hitam dan tubuhnya seperti cangkang. Ketika Fang Yuan terpesona, dia tidak lagi menyukai perang dan berbalik dan melarikan diri. Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama. Mereka terbang secara terpisah dalam menghadapi bencana besar. Ini paling cocok untuk Cheng Kun dan Fang Yuan. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Mata keruh Zhou Liren memancarkan cahaya dingin yang gelap. Ketika dia memikirkannya, suami dan istri mengejar diri mereka sendiri sepanjang jalan, dia dipenuhi dengan kemarahan. Zhou tua, bunuh dia dan berikan aku semua miliknya. Pada saat ini, suara Tan Yunzi terdengar di benak Zhou. Aku akan menurutimu. Setelah suara Zhou Liren terdengar, Zhao Fangyuan yang galak mengejarnya dengan tongkat ajaib. Wosh! Setelah menyingkirkan tombak berwarna-warni, Tan Yun mengambil langkah di udara dan tiba-tiba muncul di depan Cheng Kun. Kaki kirinya terjulur dan meraihnya di leher Cheng Kun. Aku akan bertarung denganmu, Cheng Kun, yang terluka parah. Apa yang kamu ambil untuk bertarung denganku? Tan Yun mengubah kaki kirinya menjadi telapak tangan dan menepuk tinju Cheng Kun. Bang! Tidak. Darah memercik, dan tinju Cheng Kun meledak. Jeritannya tiba-tiba terputus, tetapi dia dicekik oleh tangan kiri Tan Yun.
Cheng Kun seperti bola berdarah. Matanya yang berdarah menunjukkan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Shen Wuhou. Tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak memikirkanmu dan tunanganmu. Aku juga tidak. Diam. Tan Yun mencibir, jika kamu salah, kamu harus membayar harganya, dan harga ini adalah kematian. Tidak, jangan bunuh aku. Cheng Kun, yang dicubit oleh Tan Yun, berkata sebentar-sebentar. Jika Anda memikirkannya, saya adalah penatua Dongzu Shenzong. Dongzu Shenzong kami adalah kekuatan paling kuat di domain Shenzong Dongzu. Selain itu, Dongzu Shenzong kami akan membalas saya. Jika Anda membunuh saya, kertas tidak dapat menutupi api. Setelah masalah ini keluar, Anda tidak hanya akan mati, tetapi dinasti leluhur Shizu Anda juga akan mati. Haha, ini kebetulan. Aku akan membalas dendamku. Tan Yun berkata, dan tiba-tiba raut wajahnya menjadi ganas. Patriarkmu, bajingan ini, menangkap wanitaku dan menjebak mereka di tepi danau Dewa Dongsu, menyebabkan aku dan istriku tidak bersatu kembali selama ratusan ribu tahun. Aku akan membalas dendam ini. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Cheng Kun berseru, apakah Shen Subing istrimu? Betul sekali. Mata Tan Yun Xing sedikit menyipit dan menatap Cheng Kun, katakan padaku, Subing, mengapa mereka dijebak oleh Tuhanmu di tepi danau Dewa Dongsu? Aku bisa mengatakannya, Cheng Kun terkesiap. Kamu harus bersumpah, biarkan aku dan istriku pergi, dan aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu ketika aku mati. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak mengatakannya? Kata Tan Yun, menampilkan murid surgawi Hongmeng. Pria merah aneh itu berbinar di mata bintangnya. Seketika, Cheng Kun, yang terluka parah, tampak kusam. Tan Yun berkata tanpa ragu, katakan padaku, mengapa patriarkmu menjebak Subing, Namong Yukin, dan Tai Xianer, dan Mu Mengon Sensei di tepi danau Dewa Dongsu. Cheng Kun tampak kusam dan berkata, ratusan ribu tahun yang lalu, patriark kita mengira alam semesta yang lebih rendah rusak. Saya tidak pernah berpikir itu tidak rusak. Pada saat itu, patriark secara tidak sengaja menemukan Shen Subing di alam semesta yang lebih rendah. Melihat bakatnya yang luar biasa, dia membawanya kembali ke Dongzu Shenzong untuk pelatihan. Tetapi kemudian, sang patriark perlahan-lahan menyukai Shen Subing dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Shen Subing memaksanya untuk tidak setuju dengannya dengan kematian, sehingga sang patriark tidak mempermalukannya lagi. Tuan kita ingin menggunakan waktu untuk memengaruhinya dan membuatnya jatuh cinta pada dirinya sendiri, tetapi dia masih keras kepala. Sampai 3000 tahun yang lalu, patriark kita akhirnya tidak punya kesabaran. Dia akhirnya memberi Shen Subing 4000 tahun. Jika dia tidak mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mata merah dan urat hijau menonjol di wajahnya. Seluruh orang menjadi ganas seperti hantu. Apakah tuanmu menyentuh Subing? Tan Yun hampir meraung. Tidak, kata Cheng Kun, Tuhan kita sangat menghormatinya. Dengan marah, Tan Yun meraung, bagaimana Tante Xianer dan yang lainnya sampai ke danau Dewa Bang Dongsu. Cheng Kun berkata dengan jujur, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, suatu hari, murid-muridku menemukan sekelompok wanita menakjubkan yang mencari Shen Subing. Jadi mereka membawa mereka kembali ke Dongzu Shenzong dan menetap di Dongzu Shenhu. Jadi danau Dewa Dongzu ada di klan Dewa Dongsumu? Tan Yun bertanya dengan marah. Tidak juga. Cheng Kun berkata, Dongzu Shenhu berada di bawah yurisdiksi Dongzu Shenzong kami. Itu sangat dekat dengan para Zongmen. Karena pemandangan Dongzu Shenhu yang indah, patriark membiarkan mereka tinggal di sana. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan biarkan Subing pergi. Mengapa kamu tidak membiarkan Tang Mengbalderdas mereka pergi? Karena tuan kecil dan pria kecil menyukai mereka. Ketika Cheng Kun mengatakan ini, seluruh popularitas Tan Yun akan meledak. Tan Yun sangat marah sehingga dia tersipu dan gemetar, tuan kecil dan pria kecil itu adalah putra dari patriark bajinganmu. Iya, Cheng Kun tampak kusam. Berapa banyak putra? Tan Yun tampak ganas. Cheng Kun berkata dengan jujur, patriark kita memiliki 16 putra. Bagus.
Tan Yun tersenyum marah dan berkata, tunggu aku. Fuchasu, aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku bisa membiarkan 16 putramu mati tanpa tempat pemakaman. Tan Yun bersumpah untuk menghancurkan sekte Dewa Dongsu. Setelah bersumpah, mata Tan Yun berkilauan, Cheng Kun, kamu bilang kamu adalah tetua Dongsu Shenzong, kan? Iya. Kalau begitu beritahu saya, siapa penatua Anda? Dan apa posisi istri Anda di Zongsong? Tanya Tan Yun. Saya adalah penatua Dongsu Shenzong, dan istri saya adalah penatua kedua. Kata Cheng Kun. Apakah kamu dan tanda istrimu bersamamu? Iya. Tan Yun bertanya, apakah Anda dan istri Anda memiliki lampu kehidupan di Dongsu Shenzong? Iya, kata Cheng Kun. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun mengangkat murid surgawi Hongmeng. Cheng Kun, yang tidak tahu apa yang terjadi, memohon belas kasihan dan berkata, tolong jangan bunuh saya. Iya, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau istrimu. Tan Yun mencibir. Setelah melonggarkan Cheng Kun, dia menggunakan kekuatan leluhurnya untuk memenjarakan lincinya. Kemudian Tan Yun mengantongi cincin leluhur Cheng Kun. Tan Yun, tenanglah dan kita akan menyelamatkan saudari Sen dan mereka. Yu Yunxi meninggalkan menara Wang Jun dan berdiri di depan Tan Yun di udara, menghiburnya. Sehat, Tan Yun mengangguk, saya sangat yakin saya bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Yu Yunxi, yang cerdas dan cerdas, berkata sambil berpikir, Tan Yun, alasan mengapa kamu berubah pikiran dan tidak ingin membunuh Cheng Kun dan istrinya adalah karena kamu ingin aku mengubah wajahmu denganmu. Bergaul dengan Dongsu Shenzong dan menyelamatkan saudari Sen, kan? Kamu hanya setengah benar. Tan Yun berkata, dua orang ini berguna. Aku tidak hanya ingin menyelamatkan Su Bing, tetapi juga membunuh 16 putra Fuchasu. Namun, aku tidak bisa membiarkan Fuchasu menebak bahwa dia membunuh putranya karena dia menyelamatkan Su Bing dan mereka. Dengan kata lain, Fuchasu tidak boleh diberitahu bahwa Su Bing terlibat dalam kematian putranya. Jika tidak, begitu Fuchasu marah, dia mungkin pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan membunuh untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan kagum, begitu. Dia masih memikirkanmu. Tan Yun tersenyum terlalu jauh. Yunxi, dalam 1000 tahun, Fuchasu akan mulai melawan Su Bing. Kita harus mengejarnya secepat mungkin. Yah, kata Yu Yunxi cemas, Senzu kita hanyalah artefak Tao terbaik. Kecepatannya terlalu lambat. Aku khawatir kita tidak bisa mengejar dalam 1000 tahun. Aku akan terbang bersamamu. Aku cepat, kata Tan Yun. Oke, Yu Yunxi memandang Tan Yun, yang berdarah dari 7 lubangnya, dan berkata dengan menyakitkan, apakah kamu terluka parah? Jiwa Tao hanya dimakan kembali, bukan di jalan. Kata Tan Yun. Melalui pengetahuan ilahi, dia menemukan bahwa ketika Zhou Liren hendak membunuh Fang Yuan di atas lautan jutaan makhluk abadi, dia dengan cepat mengirim suara untuk berhenti, selamatkan nyawanya. Bawahan patuh. Zhou Li terbang ke Tan Yun dengan Fang Yuan, yang terluka parah, tak lama setelah dia terdengar. Setelah melepaskan Zuli dan memenjarakan kolam Fang Yuanling, Tan Yun mengunci dia dan Cheng Kun ke menara Dewa Ruang Waktu. Pada saat ini, Zhou Liren, yang berkeringat, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, Yu Yun dan Si. Terutama menatap mata Tan Yun, dia memuja dan dengan hormat, saya telah melihat Shen Wu Hou dan 7 putri. Shen Wu Hou Wei Wu, suatu kehormatan bagi budak untuk bertarung berdampingan dengan Shen Wu Hou hari ini. Ini adalah cincin leluhur Fang Yuan. Kata Zhou Liren, memegang cincin leluhur di tangannya, menyerahkannya kepada Tan Yun. Yah, bangun. Tan Yun berkata setelah mengambil Su Jie. Aku tidak berani. Aku bersalah. Zhou Renren menundukkan kepalanya dan berkata, sebelumnya, saya memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai. Bangun. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Itu bukan contoh. Tan Yun menyela. Terima kasih, Tuan Shenwu. Zhou Liren masih tidak bangun, tetapi menjadi seperti ingin berbicara dan berhenti. Ada yang lain? Tanya Tan Yun. Zhou Liren mendongak dan berkata,
Shen Wuhou, bisakah kamu memberi budak itu kesempatan untuk bersumpah setia sampai mati? Tan Yun berpikir sejenak dan tidak menjawab, tetapi bertanya, berapa banyak batu leluhur kelas atas yang Anda miliki sekarang? Pejabat berturut-turut Zhou dengan jujur berkata, beritahu Tuan Shen Wu bahwa para budak berburu di laut ajaib sepanjang tahun. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak kekayaan. Batu leluhur terbaik memiliki total 30 miliar. Shen Wuhou, jika kamu mau, semua budak akan diberikan kepadamu. Hanya memintamu untuk membiarkan para budak mengikutimu dan menghormatimu. Tan Yun berkata, saya akan meminjamkan Anda batu leluhur terbaik dan saya akan mengembalikannya di masa depan. Adapun Anda, bangun dan pergi ke dinasti leluhur Sisu. Kerja pertama di rumah putri ketujuh. Ketika saya datang kembali, aku akan mengirimmu kembali ke rumah Wuhou. Terima kasih Tuan. Zhou Liren tidak lagi berlutut dengan satu lutut kali ini. Dia bersujud pada Tan Yun dan berkata, bawahanku akan mengikutiku sampai mati. Yah, bangun. Tan Yun meminta Zhou Liren untuk bangkit di belakangnya, dan Zhou Liren memberi Tan Yun 30 miliar batu leluhur terbaik. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memeriksa cincin leluhur Cheng Kun dan Fang Yuan. Dia menemukan bahwa mereka memiliki nilai batu leluhur yang berbeda. Jika semuanya diubah menjadi batu leluhur terbaik, jumlahnya mencapai 12 miliar. Tan Yun berpikir sejenak. Dengan 4,8 miliar batu leluhur kelas atas sebelumnya, sekarang batu leluhur kelas atas hampir 46 miliar. Jika Anda ingin membuka Menara Raja Harapan satu hari, Anda perlu mengkonsumsi 10.000 batu leluhur kelas atas dan 46 miliar batu leluhur kelas atas, yang hanya dapat memasok lebih dari 12.600 tahun. Tan Yun tahu bahwa batu leluhur terbaik masih jauh dari cukup. Melihat kerutan Tan Yun, Zhou Liren dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda kekurangan batu leluhur? Iya, Tan Yun mengerutkan kening. Zhou Liren menyarankan, Tuan, ada banyak perampok di wilayah Laut Sihir selain pemburu. Mengapa kita tidak merampok mereka? Tan Yun tiba-tiba menoleh dan berkata, sekarang saya akan membuat aturan untuk Anda. Setiap saat, saya tidak dapat mengambil inisiatif untuk merampok harta mereka, apalagi membunuh nyawa mereka. Jika saya melakukannya, saya akan tanpa ampun. Ingat, seorang pria mencintai uang dan menggunakannya dengan benar.